Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana praktikum parasitologi respirasi pada modul gangguan respirasi dengan narasumber yaitu Bapak Arif Rahman Jabal, SSI, MSI. Nah, ini ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka kata sayang. Jadi ada biodata atau kurikulum vitae saya Kristen Marvin Immanuelis Tanggang dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya, angkatan tahun 2020. Di sini ada NIM, kelompok maupun fasilitator saya pada modul ini. Lanjut, yang akan kita bahas pada kali ini yaitu terdapat tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan maupun prosedur kerjanya. Baik, ini tujuannya. Tujuannya kita akan mengidentifikasi dari telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Di sini ada gambarnya sudah tersedia. Baik, dasar teorinya. Nah, pada Paragonimus westermani ini ditemukan pada tahun 1878 oleh Kerbert pada paru-paru harimau yang mati di kebun binatang di Amsterdam. Nah, pada Paragonimus westermani ini dia ditemukan secara endemik di daerah Jepang, Korea maupun Cina. Karena kita tahu di daerah negara tersebut itu konsumsi makan makanan mentahnya cukup tinggi seperti ikan, sushi, kepiting, udang, dan cumi-cumi gurita dan olahan makanan lainnya. Nah, menurut Chai dan Zhong pada tahun 2018, terdapat 9 spesies genus dari Paragonimus. Di antaranya terdapat Paragonimus westermani, Paragonimus africanus, Paragonimus heterosternus, Paragonimus calicothi, Paragonimus mexicanus, Paragonimus elemensis, Paragonimus crebini, Paragonimus miyazaki, dan Paragonimus uterobilitaris. Habitatnya yang ditemukan pada cacing Paragonimus westermani ini yaitu di paru-paru. Baik, di sini ada gambaran dari cacing Paragonimus westermani. Dia itu bersifat hemaprodit, yaitu memiliki dua kelamin yaitu jantan dan betina, sehingga dia akan menikah menggunakan saker secara saker. Baik, di sini merupakan siklus hidupnya. Nah, orang yang sudah terinfeksi dari Paragonimus westermani ini biasanya akan tercampur telur cacing yang belum terembrional, lalu berubah menjadi telur yang telah terembrional, lalu dia akan menetas atau terjadi merasidia dengan syarat harus bertemu dengan air, lalu bertemu dengan keong. Nanti secara mikroskopik terdapat sporakisti, dia akan diam, lalu redia, dia akan bergerak lambat, dan serkaria dia akan bergerak cepat. Lalu dia akan masuk pada binatang-binatang, contohnya seperti udang, kepiting, seperti itu, atau keong juga, dia akan berubah menjadi metaserkaria yang akan masuk pada manusia melalui mulut, pada makanan-makanan yang belum dimasak dengan matang tadi, seperti saya sudah jelaskan. Lalu dia akan menginfeksi sampai pada daerah paru, lalu menginfeksi sehingga menyebabkan batuk, sesak napas disertai dengan darah dan mengembara ke otak. Seringkali itu yang menyebabkan atau dikira menjadi tuberkulosis atau TBC. Nah, ini yang siklus secara metaserkaria telah jelaskan di awal tadi. Ini yang saya jelaskan juga tadi pada slide sebelumnya. Lalu alat dan benda yang digunakan pada praktikum ini ada mortar, cawan Petri, mikroskop stereo, mikroskop binokular, kaca preparat, pinset, gelas kimia, main stainless, sentrifuse, sputum, pesos, keong air tawar, keong kepiting air tawar, aquades, natrium hidroksida, dan formalin 10%. Bagaimana prosedur kerjanya? Nah, kita akan melakukan pada pemeriksaan serkaria terlebih dahulu. Itu kita menggunakan pemeriksaan serkaria pada Paragonimus westermani pada keong air tawar. Bagaimana caranya? Keong tadi kita letakkan pada cawan Petri, selanjutnya kita buka atau hancurkan secara perlahan menggunakan mortar atau pengerus. Lalu tubuh keong sudah hancur tadi kita tetesi menggunakan aquades, lalu periksa dengan mikroskop yang disecting. Nah, kita identifikasi bagaimana morfologinya sebagai acuan identifikasi awal. Nah, itu paling jelas atau khasnya terdapat pada bagian bentuk ekornya. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan metaserkaria. Nah, di sini merupakan gambar langkah-langkahnya, yaitu kita keluarkan cangkang keras dari kepiting, lalu lepas insang, kita tekan di antara dua kaca preparat dan periksa menggunakan mikroskop, lalu kita ambil jaringan hepatopankreas tadi, lalu aduk rata, lalu pindahkan adukan dalam gelas kimia dan aquades ditambahkan dalam adukan. Biarkan sedimennya mengedap selama 5 menit, tuangkan supernatan, lalu tunggu hingga supernatannya jernih, lalu identifikasi atau periksa menggunakan mikroskop. Yang terakhir ada pemeriksaan telur cacing, itu kita menggunakan dahak ya, yang spesimen dahak yang diambil pada pagi hari, lalu kita periksa secara desentrifugasi. Lalu kita periksa menggunakan mikroskop, namun jika dahaknya terlalu kental, kita tambahkan natrium hidroksida yang volume sama 3%, lalu sentrifugasi kembali, lalu kita periksa menggunakan mikroskop. Kita awetkan dalam formalin 10%,
Lalu untuk pengerjaan sampel feses yang lain, kita menggunakan teknik atau CAT, lalu pemeriksaan keberadaan telur cacing menggunakan mikroskop binokular. Nah, baik itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana praktikum dari parasitologi, gangguan respirasi. Ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam praktikum ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga kedepannya dapat lebih baik lagi dan terima kasih.